Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita untuk tema berikutnya, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita masuk dahulu, yaitu perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba kita lihat di sini ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billah wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Kita lihat dari ayat di atas apa isinya, yaitu Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Maksudnya Rasul sebelumnya siapa? Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Jadi ayat di atas adalah dalil tentang perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Apabila kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak percaya ada kitab selain dari Al-Quran, maka kita termasuk orang yang sesat. Jadi bagaimana caranya anak-anak Bapak? Bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Nah, ini caranya. Caranya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, itu caranya. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, itu adalah cara agar kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita masuk kepada nama-nama kitab Allah. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Apa gunanya? Untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itulah gunanya. Apa tadi? Gunanya diturunkan oleh Allah kepada para rasul kitab dan suhuf tersebut, yaitu dijadikan sumber kebenaran, petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, sumber keselamatan adalah Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, sumber kebahagiaan adalah kitab dan suhuf yang telah diturunkan Allah. Kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu tadi ada 4 kitab suci. Yang pertama kitab sucinya itu adalah kitab
Taurat namanya. Apa namanya? Kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kapan diturunkan? Kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Ya, 12 abad sebelum Masehi, tepatnya di daerah Israel dan Mesir. Tepatnya di Bukit Tursina atau Sinai. Ada bukit yang terdapat dalam surah At-Tin yang telah kita pelajari, yaitu Bukit Tursina atau Sinai. Di sanalah Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani, nama bahasanya, bukan bahasa Arab ya. Bahasanya, nama bahasanya adalah bahasa Ibrani. Ini adalah kitab Taurat, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran bahasa Arab, setiap kitab itu nanti berbeda bahasanya, bukan bahasa Arab semua. Kalau Taurat bahasanya adalah bahasa Ibrani. Taurat itu berarti hukum atau syariat Nabi Musa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel. Ada beberapa pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Kemudian yang ketiga, mensucikan hari Sabtu. Ini apa maksudnya? Kalau kita umat Nabi Muhammad adalah hari sucinya adalah hari Jumat. Kalau umat Nabi Musa hari Sabtu. Kemudian yang keempat, perintah menghormati kedua orang tua. Kemudian yang kelima, larangan membunuh sesama manusia. Yang keenam, larangan berbuat zina. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang sembilan adalah larangan mengambil hak orang lain atau mencuri. Itu adalah beberapa isi pokok yang terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang kedua, nama kitabnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yaitu ketika Nabi Daud menduduki posisi sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi, yaitu di tanah Kanaan. Tepatnya di tanah Kanaan. Ini ingat, kitab Zabur itu diturunkan di daerah Yerusalem dan berbahasa Qibti. Ini kan kalau kitab Taurat tadi bahasanya Ibrani, kalau Zabur bahasanya Qibti. Kemudian pokok-pokok ajaran dalam kitab Zabur itu, yang pertama, pujian kepada kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian yang kedua adalah aturan untuk memeluk agama tauhid. Ini adalah pokok-pokok dalam ajaran dalam kitab Zabur. Kemudian yang ketiga, Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Ingat, bahasa Injil berbeda dengan bahasa Zabur. Bahasa Injil berbeda dengan bahasa Taurat. Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Apa itu Injil? Injil itu berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Itu arti daripada Injil. Kemudian apa itu isi pokok ajaran dalam kitab Injil? Isi pokok dalam ajaran kitab Injil itu, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, ini yang sangat sentral dalam kitab Injil, menjelaskan bahwa kelak akan ada rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kitab Injil yang diturunkan oleh
Allah, berbeda dengan Injil kitab orang Kristen sekarang. Karena kitab orang Kristen sekarang, Injilnya itu sudah Injil palsu. Tidak ada Injil yang diturunkan Allah itu lagi. Ya, sudah dirubah-rubah isinya. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, ini adalah kitab-kitab umat Islam, umat Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang pernah diturunkan Allah kepada Rasulnya. Nah, ini adalah fungsi daripada kitab Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang dapat mengubah jalan kehidupan manusia, yakni menerangi kehidupan manusia dari kegelapan. Kemudian kitab Al-Quran juga mulai diturunkan kepada Muhammad SAW. Kapan mulai diturunkan Al-Quran itu? Yaitu pada abad ke-6 Masehi. Dimulai diturunkannya di Mekah. Nah, ini bedanya Al-Quran dengan kitab Taurat, Zabur, Injil. Kalau Taurat, Zabur, Injil diturunkan sekaligus. Tapi kalau Al-Quran tidak. Ada pemulaian turunnya, ada juga akhir turun Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzul Quran pertama kali terjadi adalah ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira di Mekkah. Turunnya Al-Quran mulai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah di usia 40 tahun. Tepatnya awal mula turun Al-Quran itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Ya, 6.236 ayat. Al-Quran itu diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini dia. Al-Quran itu tidak turun sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Sehingga lamanya Al-Quran itu turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Isi pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama, masalah akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang akhlak, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Kemudian pokok yang ketiga tentang ibadah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Kemudian pokok yang keempat adalah muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima adalah tarikh, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu dan umat-umat yang terdahulu. Ini adalah pokok kandungan Al-Quran.
Sekarang tugas Anda semua adalah melaksanakan tugasku, ya. Melaksanakan tugasku. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya, ya. Semua uraian jawabannya ada di semua uraian sebelumnya. Apabila Anda semua mendengar, maka bisa menjawab soal yang akan kita bacakan ini. Yang pertama, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Nah, itu yang soal yang pertama. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 nama kitab-kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Nah, contoh satu, kitab Taurat diturunkan kepada nabi apa? Itu seperti itu jawabannya. Nomor 3, sebutkan nama bahasa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Nah, ini tadi, bahasa Taurat diturunkan dalam bahasa apa? Injil diturunkan dalam bahasa apa? Kemudian yang keempat, sebutkan jumlah juz, surat, dan ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, sebutkan 5 pokok isi kandungan Al-Quran. Nah, semoga anak bapak semuanya diberikan rahmat oleh Allah dengan kemudahan memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, serta kemudahan dalam setiap menjawab pertanyaan yang telah kita berikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.